Oh, sorry ya. Ini karena tadi lah terbaca mestinya offline atau online nih. Salah saya ya, enggak apa-apa. Bulan puasa nih. Jadi ini kemarin Pak Taufik sampai berapa kali sudah masuk? Halo? 2 kali. Tapi absen di sini baru sekali ya kamu nih. Nah. Tolong dipenuhi absennya. Apa kamu kemarin online kalau? Ya online. Oh, berarti ada di online ya absennya ya. Nah, makanya kalau di sini ini untuk nah ini sudah bagus ini. Jadi kemarin bahannya sudah dikasihkan semua ya kemarin. Apa baru separuh? Ini baru Benson Bay ini yang kelihatan wajahnya. Yang mana yang lain ini wajahnya nih? Coba hidupkan kalau dulu anunya nih. Mana wajahnya? Saya lihat dulu. Oh, ini baru bangun. Wah, ini yang ini siapa? Nabil. Mana Nabil? Mana tolong dihidupkan dulu ke anunya nih. 4, 5, 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Itu. Jangan Kak, saya baik yang ada di sini fotonya. Kamu tuh ada juga. Mana Wulan Nurita ini? Mana R2F ini mana? Serlia, Wulan, Anissa. Ini mendingan mengadang kamu. Mana ini ya? Pak Muhammad Rizal Fikri. Tia mana Tia? Dengan baik, jangan lu rai kamu tuh cak kusam kalau. Puasa ni apa kamu? Hmm. Nah, jadi ya kalau kita nyambung ini, karena kalian sudah dapat ini ya penaulan dari Pan. Jadi saya nyambung ini. Rawa ini kan kita daerah rawa ini. Ya kebetulan ini ada yang layo yang siapa-siapa belayo di sini. Saya lihat di daftar ini ada Nampil Indra 3. ya, Pak. Nampil Hah? Indra. Indralaya ada Nabil. Ada Bapak. Bentar. Mana siapa-siapa? Kamu B31 ini. Saya lihat di daftar namanya. Nah, kalau di ini kan kalau digabungkan banyak juga nih caknya. Nah, jadi kalau saya lihat banyak ini, kan artinya peminat kamu dengan rawa ya. Nah, kebetulan saya kemarin jadi narasumber tentang rawa ini. Satu tentang rawa itu di Balai Sungai, Balai Wilayah Sungai Sumatera Selatan ya, di sekarang. Terus sebelumnya minggu kemarin itu saya jadi narasumber juga di Balai Jalan. Nah, tentunya ada kaitannya kan jalan longsor sama rawa. Nah, kamu memilih rawa, artinya kamu minat rawa. Daerahnya basah. Oke, duitnya basah juga itu. Eh, banjir. Paling-paling tidak ke basah kuyup, baju celana kamu sepatu. Jadi tentunya kamu sudah dapat. Jadi gimana contoh kalau kamu ngambil lihat. Nanti kita kalau kemarin sudah diajari kamu dapat dari lab ya cara ngukur kedalaman rawa ya, luasan. GIS sudah belajar belum, Nabil? Sudah Pak, kemarin sama Pak Taufik disinggung pakai Argis. Ajis. Nah, Hmm. saya ini nanti gabung saya ya tugas ini. Disuruh buat tugas nggak kamu kemarin? Kemarin sudah Pak dibikin proyeksi, ada bahan dari Pak Taufik, jadi dibuat di Argis. Nah, saya enggak mau yang studi literatur jadinya kamu kemarin kan. Iya, Jadi gini, iya. besok atau kapan ya kita kan 7 kali ya. Kapan ini? Nah, nanti kita lihat rawa ini apa di mana di sekalian kita ngecek ya. Kalau yang di Palembang itu kita Abang Iwa, enak ya kamu kan galak nyuci washing ice-nya kan di Abang Iwa. Enak. Banyak penyingoan sana washing ice-nya itu. Kalau puasa nih batasi.
Nanti kita di rumah itu saya ada EcoSolder ada, ya, alat ukur ada, lengkap. Nah, jadi alat ukur teodolit ada, jadi kita ukur sana karbon meternya nanti pakai yang dari Layo Lab. Nanti kita praktekkan, nanti ngezoom untuk rawa KI itu mana nian, ya. Nah, jadi kamu dia arjis kata kamu tadi arjis mana bisa sudah gawe gini. Nah, Oh, maksud saya kemarin gini, nggak usah kita perorangan, nanti per grup kita buat satu pilot projectnya Kambang Iwa. Atau boleh nanti satu grup Kambang Iwa satu, kolam retensi Siti Jogja satu, kolam retensi Iba satu. Tiga pilot projectnya. Bukan pilot project kan satu, jadi tiga contoh. Jadi misalnya 10 orang KI, 10 orang kolam retensi IBA, 10 orang misalnya kolam Sidodia. Nah, jadi waktunya berlain-lainan. Jadi satu kolam itu kita buat ngukur, termasuk hitungan sedimentasinya. Ya, cara mengambil titiknya, potongan melintang 9 sampai jam 10. Jadwalnya jam berapa gitu nih? Jam 8. kalau di jadwal jam 8. Ya, jam 9 lagi, masih belum bangun pula kamu dari sahur. Jam 9 lah ya. Oh, saya tutup pula. Nah, jadi tadi ya, satu itu kita buat, minggu depan itu kita langsung bawa alat, kita buat mana ngukurnya nih ya. Itu satu. Kemudian kedua, kita pasang ya. Tadi kalau misalnya pas pakai apa tuh, karena itu ada perahu karet ya. Nah, nanti untuk membuktikannya, kamu berapa titik di tengah rawa itu pasang nanti bak meternya ya. Nah, jadi ada manual, cek dengan alat. Alat dicek dengan alat, dengan cek dengan secara manual. Ya. Nah, kamu gawe itulah gawe gitu nih. Nah, tempo hari yang tahun-tahun kemarin, yang sebelumnya berapa ya, 10 tahun yang lewat lah ya. Ada anak-anak ini saya ajak ngukur lah itu dari Musi 2 sampai ke Skywu sana. Sungai. Sama lah itu. Ya. Sungai dari potongan melintangnya, memanjangnya. Ngukur sedimen. Nah, yang dihitung itu kan sedimennya, berapa masuk sana kan. Nah, nanti kamu kan ada angkutan sedimennya di sini. Ini kebetulan rawa, jadi urusannya macam itulah. Ya, teknik sungai dan rawanya. Nah, contoh itu, silakan. Nah, kira-kira yang kamu beri dapat dari Pak Taufik, sekarang apa be yang dapatnya? Yang melengket di kamu tuh. Ya, kalau teori be, gitu saya lihat pagi ini berita itu Universitas Trijaya itu ranking 6 di Sumatera. Ranking 6 di Sumatera. Jauh ranking 6 di Sumatera. Pertama Syahkuala, 2 USU, nomor 6 baru Unsri. Wah, malu gitu saya. Ya, dalam mah gitu, sipil Unsri kalau mun sipilnya tidak perlu kalah gitu. Mun perorangan jauh, kalau secara umum tuh kita nomor 6 gitu. Termasuklah sipil kalau itu melo. Masa gitu kalah dengan Unila, Unri lagi kalah gitu ya. Riau lagi nomor berapa itu saya lihat. Sia, USU, Andalas, Unila. Nah, Unri di bawah Riau gitu. Padahal Riau itu zaman saya jauh Unsri dari duluan ya. Nah itu ya. Nah jadi yang seluruhnya saya harap kalian baca ya. Tidak banyak, tidak kacau ruginya. Apalagi puasa ini kan banyak, banyak, banyak macam. Semester 6 ini ya, 2001 nih Palembangnya. Jadi jangan kamu mentang-mentang Palembang lemak jauh sini ada itu. Lah sama baik Palembang Melayu. Perlakuannya sama ya. Cuman bayarannya yang mau lebih mahal kamu. Kamu kan 29.120 ya. Enak, masih. Apa lebih murah? Ya, jadi itu. Jadi satu tugas itu pada intinya sama ya. Jadi kalau rumus sama juga. Ya, baik
Chelsea, Manning, Strickler, ya. Nah, di situ nanti kalau praktek itu, kalau teori oke, baca, tinggal kamu hati nurani kamu kalau nak baca. Nah, sekarang prakteknya. Jadi kalau begitu kamu pasang antara teori dan praktek kan beda. Opak mau mana? Nah, nanti pada saatnya kamu current meter. Misalnya ngukur pakai kecepatan, ya. Mengukur kecepatan itu nanti kalau kamu sudah pengalaman, masangkan telapak tangan saja kamu, ya, pada aliran itu. Jadi tahu berapa kecepatannya. Memang tidak pas. Oh, ini sekian kecepatannya, ya. Nanti kamu cek dengan program atau rumus. Oh, benar enggak? Kalau rumus kan P, kalau Q itu sama P kali A, ya. Nah, P kali A, P itu nak cari dengan apa sama? Namanya kecepatannya. Nah, A itu luas penampang. Baik sungai maupun rawa sama. Kalau kita ambil potongan, rawa itu kan bulat lingkaran. Ada batasnya kiri, lingkaran apa ya. Kalau sungai kan sejalur ya, kita potongannya melintang itu dari seberang hilir ke seberang hulu. Kalau contoh Sungai Musi, dari Benteng Kota Besar sampai ke Tujuh Hulu. Hitungnya. Nah, berapa dalamnya? Ya, kalau saya yang pernah saya ngukur tahun 91, penampang Sungai Musi yang bagian Ampera itu yang paling tengah itu 21 meter dalamnya, yang tengah. Ada yang 22 meter. Nah, kalau yang paling dalam itu dekat Muaro, dekat 30 hilir, pelabuhan Tamo. Antara tembusan Muara Ogan, melingkar, ya kalau nombor lah dia ke pelabuhan 30 hilir itu. Ya. Nah, itu ada yang 54 meter itu, palung, ya. Bukan 46 meter dalamnya. Wah, kan dalam satu titik, ya. Karena terjadi gerusan terus di sana. Kalau kita kaitkan dengan sungai, ya. Nah, jadi seperti itu. Contoh sampel lagi. Sungai Bendung. Sungai Bendung itu muara ini lewat Bendung. Dulu kan banjir itu. Ya, Bendung. Sungai Seki Bendung sampai belakang, sampai ke SMA 6, ya. Nah, Sungai Bendung. Terus lewat lintas belakang Iba. Ya, daerah banjir. Nah, itu muaronya di dekat sekarang, bukan sekarang, dekat antara dekat musim 4, ya. Daerah apa itu? Belakang itu kan ada pompa itu. Ali Katmir, dekat Hotel Malaka, ya. Nah, itu ada muaranya. Di muara itu di Bendung. Nah, Sungai Bendung, di ujungnya di Bendung. Karena apa? Ada mesin sana untuk lampang. Nah, kamu lihat itu sungai. Nah, berapa senian sekarang itu? Nah, itu tadi kan kita kaitkan satu kolamnya, rawanya, ya. Rawa itu kalau katakan tadinya rawa jadi kolam retensi, ya kan? Kalau rawa kan luas pengertian rawa itu. Rawa itu dari dataran yang rendah yang berisi air, yang banyak macam apa tuh enceng gondok, ya, tanaman-tanaman air liar, jadilah rawa yang tidak tempati. Nah, sekarang berubah fungsinya itu. Karena kita daerah kota, dibuatlah jadi kolam retensi. Nah, contohnya KI, jadi tempat wisata. Sekeliling duduk di sana, ya, sambil makan, gadis bujang-bujang gadis. Nah, puasa ini tidak boleh, batal kamu, lagi senggolan, batal kalau kamu kurung. Nah, itu jadi kalau tempat wisata. Di Iba sama juga, cuman karena sana tuh kurang populer, maka kurang banyak minatnya di sana. Apalagi di Kambang kolam retensi Siti Hadijah. Oh, itu kan sama fungsinya tuh. Kolam retensi itu kan banyak penyakit. Nah, situ karena dekat rumah sakit banyak limbahnya. Sama di KI itu sama juga itu. Ya, di sebelah sana itu kan banyak ada rumah, tempat pembuangan tuh. Banyak sisa-sisa ampas yang tidak timbul penyakit. Ya. Nah, itu fungsinya, ya. Jadi kalau sungainya nanti kita Sungai Bendung, karena itu ada pompa di ujung itu. Sekanak boleh, sekanak, ya. Nah, belum ada duitnya untuk memompa segala macam. Sekanak itu kecil lah sekanak, ya, karena banyak aliran yang lain. Kalau Bendung itu daerahnya kumuh, makanya sering jadi banjir. Apalagi sekarang kan lagi pasang, ya. Kamu lihatlah sungainya banyunya keruh,
ikan kurang banyak. Kalau kamu yang lagi mampir ke Musiduo, Kalangan itu, ikan sudah jarang. Dari daerah hulu. Karena airnya besar. Jadi kalau air itu naik, otomatis ikan sedikit. Kalau airnya kecil, sedang, banyak ya. Udang segala macam. Nah, harganya kalau itu sedikit kan mahal. Nah, jadi tugas kita sebagai mahasiswa itu ya, nanti sungainya terserah kita nak pakai Sungai Bendung, yang sudah ada bendungnya. Kalau rawanya kita tadi ya, KI, Sitodija sama IBA. Itu untuk kolam siang, untuk perwakilan menghitung rawa. Kemudian daerah rawa kan, kalau daerah rawa kemarin saya datang ke daerah Pangkalan Banteng. Pangkalan Banteng apa Pangkalan Benteng gitu ya? Banteng di Talang Kelapo. Ya. Oh, situ terhampar itu dataran. Tempat sebelah sana Tamu Tutu ya, Tamu Tutu Lamo itu ya. Kalau kita lewat dari Simpang Gades, atau kalau kita masuk boleh dari Santika Primer. Sebelah kirinya Santika Primer itu ada jalan masuk daerah sana. Talang Kelapo ya belakangnya. Tapi dia belum sampai, kalau KM 15 kita mau tadi yang Tamu Tutu Lamo ya, lapangan terbang yang lama. Jadi daerah sana itu terhampar juga dataran tempat, tapi ada yang tinggi, tapi sekarang sudah banyak rawa situ. Kenapa terjadi rawa? Rupanya saya lihat itu kebetulan ada tanah adek situ dibuat orang karena situ banyak tempat buat batu bata, bangsa-bangsa batu bata ya, sehingga yang dia ngambil kuari untuk tanah buat batu bata tuh ngerok di sana. Nah, usut punya usut. Kemarin saya sering berjalan, jadi kan melihat lokasi-lokasi rawa kayak gitu. Jadi rupanya dia bahan itu digalinya ada yang sampai 8 meter dalam kolam itu. Ada yang 5 meter. Pokoknya saya foto semua itu. Rupanya tanah itu ada orangnya. Termasuk punya adik itu sudah dibawa ke sana. 2 kaping, 600 meter Nusantara. Yang lain banyak. Rupanya saya tanya sejarahnya, tanah itu dikaplingkan zaman itu dipaksa seluruh pegawai negeri ngambil tanah, kaplingan tanah. Ya. Nah, ada yang tinggi dibuat ke jadi tempat lahan sayur sayur sama buah. Yang rawanya minta ampun, hancur belantakan sana. Ya. Nah, nanti bisa kita lihat di Zoom di GPS ya, di di peta Google bisa kamu lihat di sana yang mana-mana daerahnya. Saya ngecek langsung kemarin ada yang 8 meter dalam itu kerukan oleh ekskavator itu ya, ngambil untuk bahan batu bata itu. Karena sana banyak bahan bangsal batu bata. Saya lihat ya. Nah, itulah jadi kitanya. Nah, saya karena praktek langsung. Nah, kebetulan kalau sungai kan sekarang lagi musim hujan nih, longsor. Saya kemarin ke Pagar Alam. Nah, ada yang dari Pagar Alam sini. Nah, jadi kalau pulang Pagar Alam sekarang banyak longsor. Ya, longsor itu saya kemarin dari Pagar Alam, Tanjung Sakti sampai ke Bengkulu. Nah, baliknya lewat Moroduo, lewat apa itu? Tembus Batu Rajo. Weh, minta ampun. Longsor banyak, banyunya. Ya, kemarin kan pas banjir itu kan lewat Lahat itu ya. Untuk nggak hanyut sungai Kepur itu ya. Nah, itu dampaknya. Belum lagi yang longsor ini banyak. Nah, terus saya langsung jadi masuk narasumber untuk balai jalan. Pas pula waktunya. Jadi memang Tuhan itu nak nunjukkan kalau gawe manusia ini tidak benar. Ya. Nah, jadi itulah akibatnya. Kalau alam dirusak, dampaknya itu longsor. Ya, dampaknya longsor itu ke jalan. Jalan, sungai kita kan gawe longsor ini. Karena lah habitatnya rusak. Nah, jadi kalau kamu tuh mahasiswa, ada yang dari daerah Pagar Alam, ya, atau Lahat, ya mahasiswa itu kan namanya mahasiswa, bebas mengeluarkan pendapat. Ya,
Itu saya bocorkan informasinya, itu yang daerah Gumai itu sudah 3 perusahaan yang mau buka batu bara di Gumai itu. Ya. Nah, kamu tuh nama mahasiswa tuh, pesuaro. Ya. Kalau saya kan di kuliahnya terserah bebas saya. Ya. Nah, kalian itu yang latihan fisiknya. Nah, jangan sampai merusak. Itu contoh Tanjung Inim desa saya. Dari Tanjung Inim sampai ke Simpang Meo, Bedegung itu hancur lokasinya. Ngapa udah banjir gitu ya? Kalau Sungai Inim itu dari Gunung Ringgit, muaranya di Muara Inim. Ya. Jadi kalau kalau kamu masuk Muara Inim, dekat stasiun, masuk ke jalan, nah itu kan ada Muara Inim, muaranya Sungai Inim. Ya di sana, nah, kalau kamu ke arah laut sedikit ya, itu ada muara. Makanya kota Muara Inim jadi Muara Inim, muara Sungai Inim. Pusatnya, hulunya di Gunung Ringgit sana, sebelakangan dengan Sungai Ogan. Ya, nah itu mana tahu. Lat itu kan Sungai Lematang. Nah, Muara Inim itu muara sungainya itu di Sungai Lematang, ya di kota Muara Inim. Nah, sekarang Muara Inim di Muara Inim di sebelah sana ke Lahat, Lahat sampai ke Pagar Dalam. Nah, itu kan hulunya, tengahnya kan mulai dari sini sampai ke sini. Muara Lematangnya ada di sini, di Muara Sungai Musi, sebelah sana Ogan, sana lagi ya, dekat termasuk Pali dia kalau Muara Muara Lematangnya ya, di dekat Pali dikit ya. Kira-kira dari jembatan Musi 2 1,5 jam ya kalau naik speedboat ke arah Pali. Itu Muara Lematang. Kalau Muara Ogan di tempat inilah daerah. Kalau Muara Enim di kota Muara Enim ya di Lematang, Sungai Lematangnya. Jadi dasnya. Nah, jadi kamu kalau kita sungai kita pelajari. Jadi kalau kamu sudah masuk di sini, jadi harus tahu ya kalau muaranya di mana, Lematang itu muaranya di mana, hulunya di mana, Sungai Ogan itu macam itu juga. Nah, ya. Oke, jadi itu untuk kita selanjutnya barangkali yang terbatas ya. Ada yang bertanya? Sini, siapa? Di Nabil, apa segala macam ini. Sudah itu tolong kamu hidupkan foto-foto kamu nih, kamu zoom, anu betul foto, ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali berapa nih? 5 kali 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Sawe ya sama saya ya. Nah, tolong jadi bukti kita bahwa kita hadir, fotonya ada kalau ya belagak kalau kamu tuh yang cewek cantik kalau yang lanangnya ganteng kalau nak jadi bintang film kalau ya. Mau izin Pak, Oh, Nabil mau nanya. siapa Nah, Nabil mau nanya. siapa silakan. Eh, Nabil Pak, kan kebetulan Nabil tuh eh, ada ikut project apa pengabdian masyarakat sama Mas Bimo. Nah itu tuh mau buat yang kemarin Nabil bilang itu apa mikrohidro. Nah Hmm, itu kalau misalnya Nabil mau pinjem alat di lab, ekosonder sama sama apa kareneter itu gimana prosedurnya? ini nggak usah ngomong di sini ya. Kalau alat saya pribadi ada, silakan pakai. Eco sounder ada di rumah itu kan, kamu boleh silakan. Nanti kalau itunya ngomongnya di luar saya, ya japri aja Iya, saya iya. di ini. Ya jangan ngomong di Sama, sini. oke. Ini direkam, Sama. oke? Jadi itu pulau. Kalau alat lab itu idealnya untuk studi tentang belajar, ya. Nah, kita ngukur Sungai Musi dalam rangka untuk mengembangkan praktek daripada tugas kuliah ini. Silakan, boleh dipakai, ya. Current meternya boleh dipakai, eco sondernya boleh pakai, apa tuh perahunya silakan. Kalau untuk kepentingan kuliah. Tapi kalau untuk pilot project untuk itu penelitian segala macam, jangan, ya. Yang kemarin untuk ngitung yang di mana itu yang di Pagar Alam di Iya, yang di yang di desa pelajaran itu Bapak, yang waktu itu ya Nabil cerita. pelajaran. Ah, Nabila pernah ke sana belum? kayaknya dalam waktu dekat ini mau ke sana. Nah, Apa jadi saya yang stop. kemarin? Nabil ya. Saya sudah ke sana. Duluan kamu. Saya sudah ke sana. Kebetulan kemarin tuh ada adik saya yang nomor 4 meninggal di Jarai. Era. Nah, di Jarai Oh, itu saya manfaatkan saya naik motor ke sana. Pergi lihat.
Nah, memang itu mau dijadikan skala mikro ya, bukan mikro mono malah. Nah, ada lagi yang di seberang itu ke arah sebelah barat itu bukan di pelayaran, yang sungai air terjun juga lebih besar ya. Nah, itu saya lihat juga. Nah, jadi kamu baru ancer-ancer saya sudah dari sana. Nah, itu ya. Maka saya sempat sudah cari batu kali. Enak. Nah, gawe gitu nih. Kalau nanti nafkah tuh sama-sama ikatannya no, sano ya. Berapa kalau sampai lokasi, oh 200 Pak, seribiknya. Wah, ini kemahalnya ya kan. Nah, itu ya. Ada boleh Pak 18, tapi Bapak cari sendiri katanya mobil. Oh, kacau juga itu ya. Nah, banyak kan nama IKW. Nah, jadi boleh. Lama saya tunggu kan dengan Ibu Mela kemarin ya. Ya. Iya, Pak. Nah, Bukan bukan kalau nah, kalau 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 LPPM-nya bukan sama Mela, bukan sama nah, ya sama kalau Januari. LPPM boleh juga ya karena dalam lingkup Unsri juga kan. Ah, ah. Silakan pakai boleh buat surat izinnya. Nanti saya tanda tangani ke labnya ke Pak Agus. Enak. Oke. Nah, ada lagi yang pakai. Nanti libatkan jangan nanti kita buatkan itu untuk skala penelitian. Nanti yang lain kita untuk belajar. Kan belajar itu kan praktek ya. Supaya kamu tuh lengket di otak kamu tuh. Nanti cara ngitung kecepatan itu mau mano. Sudah tuh kalau air, ngitung asam basanya mau mano. Dengan ya kali poso, kali gini poso. Kalau nanti kamu, oh kamu pakai lidah beras. Oh ini sekian. Apa itu derajat keasamannya ya. Jadi kalau asam itu kan di bawah 7 asam gitu kan. Di lebih dari besar dari 7 kan basah. Ya kan? Nah, kalau minum air kangen water itu 8,5 itu basahnya ya derajatnya. Nah, karena saya sudah hafal kan di rumah tuh ada untuk buat alat untuk kangen water. Jadi basahnya itu tingkat basah kita semakin kalau untuk yang cewek-cewek, kalau yang untuk pelembab wajah itu kan sudah 9,5 itu supaya seger ya wajahnya. Nah itu contohnya. Oke, yang lain ada nggak pertanyaan? Saya sarankan ya, nak pacak, nak pama pinter itu nak banyak baca. Eh, sudah banyak baca yang tidak tahu ditanyakan di sini. Oke, kalau baca tidak baca, mau mana bertanya? Dengan ada bertanya, bisa kamu nambah. Nah, saya kan nambah lagi nih, 3,5 tahun lagi pensiun. Manfaatkanlah yang saya dapat selama ini. Saya ngajar dari tahun 87. Ya, dari tahun 87. Jadi berapa tahun sudah? 36, 36 tahun masuk ya. Nah, 86 saya jadi asisten dosen. Nah, ngitunglah kamu. Saya udah ngitung, udah lama lah ya. Gak usah dihitung lagi. Nah, manfaatkanlah kamu lagi yang masih muda, yang baru nak hidup. Bukan baru nak hidup, baru masih belajar kamu. Banyak-banyak lah bertanya. Ya, itu yang ceweknya, yang nanti kan saya lihat itu alumni kita kan kemarin ketemu saya di balai-balai itu ya, muda-muda. Nah, saya senang macam itu melihatnya. Nah, saya support. Tidak buluk kalau kamu mulai jadi kakek kami senang baik dengarnya ya. Oh jadi orang kan itu. Tidak ke saya kamu sebagai gurunya kami, orang tua kamu yang jelas senang. Ya, kalau pacak jangan lebih 4 4 sampai 5 tahun selesai itu 3,5 tahun 4 tahun jadi selesai. Kalau 3 tahun setengah, kalau 4 lah 1 semester lah dapat duit 9,120. Nah, ngilang ke duit orang tua ya. Caknya bayar orang tua nih, tahu-tahu cari duit, menges juga bayar di kamu tuh. Ya, lah kamu-kamu yang anu, bukannya datang dewek duit itu. Dikumpul kena untuk bayar kamu. Ya barangkali nggak ada lagi tanya, saya akhiri dulu. Ya, si Nabil yang ketua kelasnya ya. Nabil yang perwakilan Indalaya, Bapak. Siapa? Kalau Nabil perwakilan yang Indalaya, kalau yang Palembang, Oh lah yo. hmm, Palembang siapa Palembang? Saya melihat Hansen, Palembang. Bapak. Mana mana? Mana wajahnya? Palembang siapa Palembang? Hari, bukan. Ketik datang. Mana Palembang? Siapa? Wenson ya?
Kasih tahu ya. Ini mana ini? Anu, satu dua. Oh ini yang lainnya Vincent semuanya. Rio ya. Jadi gini, nanti kalau yang dari Layo berapa orang kira-kira? So, yang dari Layo berapa kok? Yang Ada tinggal di 8. Layo. Oh, Hah? kalau yang tinggal Nah di gini aja, Malayo, nanti kita kalau kuliah di gabung kayak gini, kalau kita tatap muka, kita kuliahnya di Palembang weh. Nah masalah ongkos, kakek yang tidak, yang ditinggal di Palembang, ya cek lah, bantulah kawan tuh balak pegawai, misalnya sih ke orang, satu orang itu berapa misalnya, bagi-bagilah CK, ikut, termasuk saya bagi-bagi CK-nya, ya, tidak apa-apa, saya satu orang jangan tidak apa-apa, ya. Kalau kita kuliah di sini, jangan kita kuliah dua-duanya, sana kuliah datangnya sama yang saya sampaikan supaya tidak ada kurang. Kalau saya kan tidak masalah lagi. Ya supaya nerimanya itu sama antara Layon dan Bukit. Ya Vincent ya. Nah, Vincent Palembang si itu tadi Nabil. Ayo. Oke, kalau tidak ada, bismillah bahannya nanti saya kirim ke ketua kelasnya masing-masing perwakilan. baik Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.